Ya, balik lagi di part kedua ngobrol sama Kak Arleta. Berarti lanjut nih Teh. Berarti eh, sekarang ngelihat nih Kak Arleta perempuan pasti mainnya kan banyaknya perasaan. Nah, ketika penindakan tuh gimana sih yang dirasain secara personal gitu? Kayak misalkan kan ibu-ibu, terus nenek-nenek, kakek-kakek yang di jalanan, yang dia nyari uang. Nah, itu kayak gimana sih perasaannya? Macam-macam tergantung yang ditindak tuh. Oke. Benar nggak sih? Jadi kalau misalkan ada kafe kayak yang sekarang nggak boleh dine in, Oke. terus tiba-tiba ada yang dine in, Oke. kesel lah. Maksudnya kita tuh udah berjuang loh, kita di sini istilahnya bilang garda terdepan untuk memutus rantai si virus COVID. Coba tahan diri sedikit aja gitu. Ketika misalkan kita disuruh waktu itu pernah kan 2 minggu aja, tolong 2 minggu ini benar-benar taatin. Siapa tahu COVID-nya tuh turun gitu loh. Si apa tuh grafiknya turun. Ya. Kalau misalkan terus-terusan ada pelanggaran, gimana ceritanya mau beres gitu. Ada juga kadang di DM gitu. Kapan sih beresnya? Pingin nge-DM personal nih? ke instansi, DM instansi. Oke. Pingin makan di luar, pingin Ngopi. Ya sebenarnya siapa sih yang nggak mau gitu. Kita juga sebagai aparat kan pingin lah kayak gitu. Apalagi semenjak COVID tugasnya nggak beres, terus kan nggak boleh kemana-mana, ya jenuh juga lah pasti gitu kan. Kita juga ngerti. Kesal kalau ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang pedagang kecil, kita juga jadi ya itu tadi serba salah. Kita mau ngelaksanain tugas pimpinan, tapi kalau yang kayak gini doang ditindak gimana ya? Ya udahlah. Kadang ada yang kayak gitu, jadi kita ya udahlah yang kayak gini dong mah pelanggarannya nggak begitu ini, ya udah lepasin gitu. Kadang ada yang dilepasin. Kadang ada kayak gitu. Jadi misalkan dia dagang tuh kayak lapak kaki 5 atau segala macam terus sepi, ya udah gitu. Udah biarin aja. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk kafe gede, masa kita kafe gede terus jelas-jelas pelanggarannya nyata gitu depan kita lepas gitu kan nggak mungkin. Bahkan kayak ada DM yang bilang, oh dapat duit ya, ada meureun gitu. Nah itu tuh kayak misalkan bilang ketika ada penindakan pelanggaran kayak gitu, uangnya tuh nggak masuk ke kita loh. Uangnya tuh masuk ke kas daerah. Buat apa diputar lagi buat tanggulangin COVID? Jadi bukan masuk ke instansi atau ke saku pribadi, bukan. Bukan. Tapi itu emang dimintakah? Ini dalam bentuknya denda atau denda? Itu ada di perwalnya. Oke, berarti ada denda yang memang masuknya itu ke kas daerah. Kas daerah. Iya, jadi di instansi kita itu karena di Satgas COVID juga sebagai penindakan, ketika ada pelanggaran dia bayar denda, itu ntar dikasih tanda terima blanko gitu, harus bayar kemana, atas nama siapa gitu. Jadi kalau orang mikir ayah meureun, enggak, itu emang masuk ke kas daerah. Ke kas daerah untuk penanggulangan COVID lagi. Iya, itu kan nanti pasti masuknya ke pusat dong, ke Jabar gitu, ke Bandung, kota Bandung. Nah itu kan nanti dikaji lagi atau apa, ini buat COVID, ini buat apa kayak gitu. Tapi orang kan ngiranya karena ya ngerti lah, aku juga instansi aku tuh ada cap jeleknya tuh banyak gitu. Tapi ya jangan disamaratain lah. Ya, benar tuh. Jadi teman-teman nggak bisa nyamaratain, lu ngelihat oknum-oknum, ya kan gini, oknum-oknum sekarang yang ngerusak nama-nama instansi kan. Nah oknum-oknum ini yang harusnya lu lu hakimi, lu cari itu personal Instagramnya, nilai lu cerca orang itu, jangan ngelihat nih semua orang kayak gini nih semua orang kayak gini nih. Ya, gua ketemu Kak Arleta beberapa kali, gua ngobrol di kafe, itu juga nggak sengaja kan. Tapi ya di situ gua ngeliat, gua juga ngeliat, waduh, kerja di instansi ini nih. Yang pernah gua juga ngeliat wah ini gini lah. Tapi satu sisi, gue udah kenal, gue udah ngerti, begini ya, gue nggak bisa ngelihat lu kayak gini nih sama nih. Nah tapi menurut Kak Arleta nih, ngelihat oknum-oknum kayak gitu, menurut pribadinya Kak Arleta
gimana sih harusnya tuh sebenarnya harus digimanain gitu, kalau nggak harus digimanain maksudnya gimana sih perasaan Kak Arleta ngelihat kondisi oknum-oknum yang kayak gitu sampai imbasnya ke semua tim di instansi Kak Arleta? Kalau pribadi, pendapat pribadi melepas instansi aku ya. Iya. Yang kayak gitu emang seharusnya ya emang dibina gitu. Tapi kalau mungkin karena jabatan ya, orang kan kadang kalau misalkan udah dapat jabatan ada yang arogan lah, jadi nggak bisa amanah. Atau mungkin melihat kondisi PPKM sekarang dianya juga sudah lelah, bisa jadi. Kita kan nggak tahu ya kondisi Betul. mental atau psikis seseorang gitu. Mungkin karena dia udah kayak gitu, udah capek, masih banyak yang ngelanggar, akhirnya dampaknya emosi. Bisa jadi kan. Iya betul. Tapi kalau misalkan dia salah ya kayak sekarang kan beberapa oknum memang sudah ditindak, itu udah bener gitu. Iya. Tapi kalau misalkan menyangkut instansi, gak semua kayak gitu kok. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan ini si instansi ini di kota lain kayak gini, penindakannya kayak gini, karena kebijakan daerah itu beda-beda. Kebijakan tiap daerah itu beda-beda. Walaupun misalkan presiden memutuskan untuk PPKM nih level 4, tapi ternyata di daerahnya dia udah level 3 karena grafiknya turun. Otomatis ya penindakannya bakal beda. Perda perwalnya pun bakal beda. Dan lagi kita juga kan nggak tahu ya, misalkan kebiasaan orang sana seperti apa sih. Benar nggak sih? Iya benar. Kalau misalkan orang Bandung, orang Sunda ya humanis, apa Somea gitu kan. Sebisa mungkin kita juga kalau misalkan ada penindakan kayak gitu, kalau orangnya kooperatif ya kita ngomongnya baik-baik. Iya. Kecuali memang udah tahu salah dia ngeyel gitu loh. Jadi bukan karena misalkan suatu oknum di daerah ini kayak gitu, di daerah ini bakal ngelakuin hal yang sama, enggak akan kayak gitu, karena tiap daerah pasti beda-beda, kebiasaan menindaknya pun beda-beda gitu. Kayak kemarin kan ya, yang viral kemarin sempet yang ibu-ibu sampai ditampar dan lain-lain. Nah katanya kemarin lihat di media itu sampai dikeluarin, dipecat gitu ya? Gitu nggak sih? Bukan dipecat ya kayaknya, tapi udah masuk proses hukum sih. Iya proses hukum kan. Nanti bakal tergantung proses hukumnya berapa lama. Biasanya ada peraturan lagi tentang disiplin aparat tuh. Nanti kalau misalkan dia dihukumnya berapa lama, bisa dikeluarin apa enggak, atau enggak misalkan turun pangkat, atau enggak potong gaji. Jadi tetap dapat hukuman juga dari instansinya. Bukan cuma pidananya doang yang jalan. Nah karena kejadian itu jadi kan nama instansi yang langsung muncul, benar nggak? Iya, nama instansi yang langsung muncul. Nih ini jadi gini. Wah sampai ya bahasa kasar lah, sara lah, apalah dan lain-lain, sampai ya menyudutkan lah itu. Udah satu maksudnya itu netizen lah ya, netizen yang dia nggak ngelihat secara general dari sisi ini kayak gimana nih, sisi ini gimana nih. Nah itu sih yang jadi apa ya, kasihan ke orang-orang yang nggak bertindak kayak gitu ya, orang yang benar kerja gitu. Iya benar-benar kerja gitu. Nah kan jadinya imbas ke yang orang-orang yang ya sesuai dengan tugasnya gitu, ngejalanin sesuai tugasnya. Nah terakhir nih pertanyaannya buat Kak Arleta, suka dukanya dari suka dukanya di PPKM sekarang yang kerasa aja buat Kak Arleta. Dibilang suka kayaknya dikit banget sih ya kalau suka ya. Banyak dukanya. Dukanya tuh maksudnya gini, kayak masyarakat tuh jadi kayak udah nggak aware gitu. Sebodo amat, gue mau pakai masker mau enggak, gue mau ngejalanin prokes atau gue mau ikut aturan atau enggak, ya udah sebodo amat. Padahal kalau kata istilah sekarang tuh covidiot lah ya. Nah, padahal udah jelas banyak nyata gitu nakes yang meninggal, terus yakin lah pasti ada di sekitaran rumahnya atau keluarganya tuh udah ada yang meninggal gitu loh. Tapi kok masih mau kayak gitu. Kalau misalkan memang gak mau ngelihat orang lain, buat diri sendiri aja. Kayak aduh,
kalian tuh dikasih pikiran, hati, terus pastikan bersekolah, tolonglah empatinya mana gitu loh. Bukannya karena ada di satgas itu atau mungkin di instansi itu, tapi buat yang jaga prokes aja masih bisa kena. Bener. Iya, kayak ya Bener. aku pun kena gitu. Aku lulusan, pernah. Lulusan. Iya, Oke, lulusan COVID. lulusan COVID gitu. Itu tuh nggak enak, beneran nggak enak. Kayak dibilang masker dipakai, hand sanitizer, cuci tangan, tapi kok bisa kena, gitu kan? Jadi kayak virusnya tuh nggak mandang lu siapa, lu punya duit kah atau apa. Ya udah, kita kalau misalkan emang nggak mau orang lain, kesadaran diri sendiri lah, kesadaran dirinya aja. Sadar, woi. Karena masih ada. Kasihan nih, kasihan. Oke. Napasnya juga kan udah terbatas banget kan gitu. Jadi tolonglah jangan kayak orang yang nggak percaya COVID terus nularin ke orang lain. Masalahnya kita masih punya keluarga. Bener. Terus ada ayah ibu. Kita kan ya pasti masih perlu lah ayah ibu, keluarga. Siapa sih yang mau kehilangan? Jadi tolong dijaga itu aja. Kita semua juga capek. Petugasnya juga udah pada capek. Yang tadinya harus 2 minggu ternyata jadi udah mau 2 tahun. 2 tahun. Ya tolong kesadarannya masyarakat, prokesnya tetap dijaga. Terus kalau untuk yang berdagang, kita nggak ngelarang kok buat dagang, tapi tolong ikutin aturannya. Kalau misalkan ada yang sektor-sektor yang dirugikan karena harus WFH 100%, mungkin inovasi online bisa mungkin gitu kan ya. Teknologi lah ya, Iya, main teknologi ya. main Jangan teknologi. sampai gaptek juga nih teman-teman, jangan sampai gaptek nih. Oke. Karena udah berkembang juga Iya, kan, benar-benar. harus mengikuti arus gitu. Intinya mah kalau untuk sukanya ya kita bisa ngingetin masyarakat sih ya, walaupun memang rada susah gitu kan ya. Intinya kayak berguna lah. Tapi balik lagi, yang namanya peraturan itu harus dengan kesadaran aparatnya sama warga masyarakatnya. Percuma peraturannya bagus, oknumnya nggak bagus, ke masyarakatnya juga nggak bagus. Percuma juga kalau misalkan peraturan udah bagus, oknumnya bagus, tapi warga masyarakatnya nggak punya kesadaran. Otomatis makin banyak pelanggaran, itu aja. Terakhir, ini baru terakhir nih. Terakhir. Pembelajaran apa yang Tata dapat, yang Kakak dapat nih, Karleta dapat di semenjak PPKM? Semenjak PPKM. Karena ini yang paling berat nih kayaknya. Pembelajaran ya. Pembelajaran. Taatin prokesnya aja sih. Udah itu aja pembelajarannya. Jangan sok-sokan gue sehat, gue udah divaksin. Belum tentu udah divaksin itu nggak akan ketularan. Itu aja. Bener sih, bener itu. Nah, ada pesan nih dari Karleta yang gue ngerasa ini perlu nih. Lu harus sadar sama apa yang memang diatur. Prokes, terus tadi dari prokes, dari lu naatin peraturannya, ya buat kebaikan kita semua juga kan ya. Buat keluarga tadi, pemikirannya buat keluarga, buat diri sendiri, sampai buat teman-teman di sekitar kita. Lu jangan sampai mikirin diri lu sendiri, lu pengen main, lu pengen apa, tapi ternyata lu jadi kurirnya COVID. Jadi OTG ya. Jadi ini itu yang jadi masalah. Tapi ya itu makasih juga buat Karleta udah mau ngobrol juga di Battle Brother. Ya semoga pesan-pesan tadi yang Karleta sampaikan memang sampai nih ke teman-teman semua di Battle Brother. Karena semoga dari kita juga rencana bakal ada program nih rencana. Kita bakal ngebuat 500 liter detox kemungkinan nih. Dari Battle Brother kita bakal ngebuat dari 500 detox, yaitu buat ngejaga imunnya dari orang-orang. Kita bakal bagiin di lapangan. Cuman pasti tetap ngejaga prokes, pasti itu. Jadi nanti mungkin kita bakal berkabar lagi baiknya seperti apa, karena aturannya juga dari Battle Brother pengen tahu nih, kalau kita ngebuat kegiatan charity seperti ini bakal kayak gimana gitu. Gitu aja berarti teman-teman. Terima kasih buat Karleta udah datang, udah ngobrol, udah cerita tentang pengalaman di PPKM. Semoga ada
pesan-pesan yang bisa teman-teman dapat. Dan jangan lupa ambil pelajaran dari cerita-cerita teman-teman di sekitar lu, dan itu jadi pengalaman juga buat kehidupan lu yang nanti mungkin bakal ngalamin kayak gitu juga. Gue dari Botol Brother dan Arleta dari Satgas Covid. Satgas Covid. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja dari part kedua sebagai part penutup. Terima kasih. Jangan lupa perhatikan teman-teman di sekitar lu.